Dalam raker Komisi 11 DPR RI, Kementerian Keuangan memaparkan usulan pagu anggaran tahun 2026 sebesar 52,16 triliun rupiah. Jumlah ini akan difungsikan 47,73 triliun rupiah bagi pelayanan umum, 250 miliar rupiah untuk fungsi ekonomi, dan hampir 4 triliun rupiah untuk pendidikan seperti LPDP salah satunya. Namun pembahasan tidak sampai selesai mendapat persetujuan Komisi 11. Para anggota komisi justru mencecar dengan sejumlah kritikan, masukan, hingga tantangan kepada Menteri Keuangan yang baru mengenai pengelolaan anggaran untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Kita sama-sama ingin mencapai ke sana. Tapi persoalannya adalah di 5,4% pertumbuhan ekonomi itu, kalau geser ke 6-7%, tentu kan ada parameter lain yang berubah. Yang berubah itu apanya, Pak? Apakah kemudian utangnya dilonggarkan, sehingga utang kita membesar, sehingga kemudian fiskalnya lebih ekspansif lagi, atau apanya? Jadi saya harap Pak Menteri, dengan you baru duduk sekarang hari ketiga, hari kedua, Pak? Ketiga ya? Hari pertama ini. Buatlah kejutan. Dan jangan kejutan yang kayak kemarin itu, bikin pusing itu. Kebijakan. Kalau bisa kebijakannya out of the box. Kalau yang tadi disampaikan itu kebijakan saya udah dengar 20 tahun, Pak. Selama saya di Komisi 11 dengarnya yang ginian mulu. Saya sadar Pak sepenuhnya bahwa Bapak ini hari ketiga, Bapak sebagai Menteri Keuangan, Bapak harus memaparkan sebuah paparan yang ibaratnya orang itu langsung freestyle jumping Bapak ini. Freestyle jumping, Bapak harus memaparkan dan Bapak harus mengkonsolidasikan di internal Bapak. Di paparan ini saya belum ketemu Purbaya Pak. I'm not found the real Purbaya. Itu. Bapak harus menemukan, Bapak harus membuat sebuah frame besar. Seorang Purbaya menerjemahkan visi misinya Presiden Prabowo di ekonomi, dalam fiscal policy, dalam sebuah desain besar APBN. Pertumbuhan 8% yang menjadi cita-citanya Presiden itu akan saya wujudkan dengan cara apa? Menkyu Purbaya pun berupaya menjawab keraguan DPR maupun publik atas apa yang akan dikerjakannya dalam mengurus fiskal negara. Ia menyampaikan dengan rekam jejaknya menghadapi krisis moneter 1998 dan krisis keuangan 2008 hingga pandemi COVID-19 akan dapat membawa perubahan pada stagnasi pertumbuhan ekonomi di angka 5% selama ini. Kenapa saya tadi bisa 6%? Si Purbaya sok tahu katanya bisa 6%. Orang-orang bilang sok tahu loh katanya. Di luar bilang gitu, sok pinter. Saya bilang kamu sombong katanya. Tapi ini udah berdasarkan pengalaman selama ini. Kalau saya balikkan, saya lihat aja, zamannya Pak SBY 6% private, zaman Jokowi pemerintah 5%. Kalau kita gabungkan gimana? Pasti di atas itu. Itu adalah langkah simpel saja yang jangka mungkin nggak terlalu panjang untuk bisa kita lihat dampaknya. Mungkin nggak secepat 6,5, 6,7 saya bilang, tapi gerakan ke arah sana sudah terbuka lebar kalau kita biarkan private sector bekerja. Purbaya menyatakan tugasnya akan kembali menghidupkan mesin fiskal dan moneter, yakni dengan menyuplai uang beredar di masyarakat melalui perbankan akan mempengaruhi nilai dan aktivitas ekonomi, serta menyisir pos belanja yang lambat penyerapannya. Desi Aritonang, Indra Hadi, Jakarta.